Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kuartil, desil, persentil. Jadi kuartil, desil, persentil ini perhitungannya dengan rumus-rumus juga, dan ini tidak terlalu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau Anda pernah mendengar median, median itu membagi suatu data di mana 50% ke bawah dan 50% ke atas sehingga dia menjadi nilai titik tengah. Nah, berbeda halnya dengan kuartil, desil, dan persentil. Nah, kalau kuartil ini membagi dalam 4 bagian gitu ya. Jadi kalau kita ingin membagi suatu data, misalnya kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, ada 4 data ini, maka kita bagi dengan kuartil ya. Jadi ada di sini pemisahnya, berarti ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ini untuk pemisahnya ya. Kemudian desil juga demikian. Ketika kuartil ini menjadi 4 bagian, desil juga menjadi 10 bagian. Dan juga persentil ini 100 bagian. Jadi kita ingin membagikan data ini dibuat menjadi batas-batasnya gitu kan. Kalau desil berarti ada 9 batas yang kita hitung. Kalau persentil berarti ada 99 batas yang akan kita hitung. Ya, dalam latihan kita di sini. Baiklah teman-teman sekalian, yang pertama kita akan menghitung terkait dengan kuartil, yang mana kuartil ini adalah membagi 3 jadi 4 bagian ya, atau terdapat 3 kuartil di sana sebagai titik pembatasnya. Kuartil 1 itu yang membatasi 25% frekuensi bagian bawah, 75% frekuensi bagian atas. Kemudian K2 50% frekuensi bagian bawah dan 50% bagian atas distribusi. Nah, ini sama seperti dengan median ya. Jadi K2 itu sama seperti median, atau D5 itu sama seperti median, atau persentil ke 50 itu sama juga dengan median. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita ingin membuat tabel seperti ini, kita lihat apa yang dibutuhkan di dalam data. Pada mula-mulanya data sudah seperti ini, jadi ini sudah sesuai. Kita tentukan misalnya interval kelas, titik tengah, frekuensi, batas nyatanya, kemudian kumulatif frekuensi dari bawah, dan kemudian presentasinya. Nah, data ini sudah lengkap ya. Kemudian kita masukkan di dalam rumus ini. Kita mencari K1, kuartil 1. Bagaimana cara mencari kuartil 1? Itu ya tentunya kita dengan rumus. Di sini rumusnya batas bawah nyata ditambah 1/4 N dikurang kumulatif frekuensi di bawah yang mengandung median CFBT nanti yang mengandung kuartil itu berapa nanti di bawahnya. Kemudian frekuensi yang mengandung kuartil dan dikali I. Itu jumlah interval ya. Kita menghitung dulu untuk 1/4 N dulu supaya kita bisa menentukan K1 itu nanti letaknya di mana. 1/4 N itu berapa? 1/4 N berarti N-nya itu ada 84. Nah, 84 itu jumlah N, jumlah frekuensi. Berarti 1/4 N berarti 84 dikali 1 dibagi 4. Jadi 84 dibagi 4. Jadi di sini 1/4 N-nya adalah 21. Nah, 21 ini di mana teman-teman sekalian? Ya, 21 ini di mana? Ya, kita lihat di sini. Di dalam CF dari bawah ini. 21 dia di angka yang mana? Nah, kita lihat di sini. Nah, K1 berarti di sini, teman-teman sekalian. Kan ada 28. Nah, di sini ada K1. Ya, K1. Jadi kuartil 1 ini yang mengandung kuartil 1 di sini. Ya. Ini mengandung kuartil 1 itu. Kita tentukan batas bawahnya berapa. Ya. Batas bawahnya ini batas bawah nyata ya. 21 berarti batas bawah nyatanya 52,5 ya. 52,5
itu batas bawah nyata. Setelah itu apa di situ yang dibutuhkan? Kemudian CFB, kumulatif frekuensi ya di bawah yang mengandung kuartil. Jadi kalau kita di sini 28, berarti yang di bawahnya berapa? Jadi ini. Yang di bawahnya berarti 18 ya. Berarti CFB-nya itu 18. Setelah itu ya, kita ubah warnanya saja ya. Nah, inilah yang dicari supaya lebih mudah. Setelah itu apa di sini yang ditanyakan? FD. FD itu frekuensi yang mengandung kuartil. Berapa? Frekuensinya berarti 10 ya. Frekuensinya di sini 10. Kemudian sudah itu I, interval. Intervalnya berapa? Cara mencari interval itu sama dengan batas kelas atas ini ya. Ini kelas atas dikurang dengan bawah ya. Kemudian ditambah 1. Berarti ada 9 ya. Intervalnya 9. Setelah sudah dapat semua ya. Lantas kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah masukkan semua itu di dalam rumus. Kita masukkan K1 ya sama dengan ingat kurung buka batas bawah ya ditambah batas bawah ditambah kurung buka seperempat N dikurang CFB. Jadi seperempat N ini ya dikurang dengan CFB. CFB-nya berapa? 18. Oke, kurung tutup dibagi nah, kemudian dibagi FD. FD-nya berarti 10 dibagi 10. Nah, mohon maaf kita tambahkan kurung bukanya 2 kali di awal ya. Kurung buka. Nah, kemudian ini kurung tutup kembali. Ya. Kemudian dikali I. Ya. Dikali I. I-nya berapa? I-nya ada 9. Kurung tutup. Ya. Kurung bukanya tambah 1 lagi. Jadi kurung bukanya 3 di awal. Oke. Jadi K1-nya itu 55,2. Ya. Jadi kita sudah ketemu ini adalah K1-nya. Ya. K1-nya itu 55,2. Jadi di sini rumusnya ya. Jadi kita masukkan seperti ini. Kita lanjut untuk K2. K2 ini kita mencari misalnya desil 4 ya. 4 itu berarti 4/10 ya dikali N dan seterusnya. Karena dia membagi 10 bagian. Misalnya kita mencari desil 9 ya berarti 9 dibagi 10 gitu ya. Jadi 4/10. 10N berapa? Ya kita cobakan saja sama dengan ya, 4 dikali 84 dibagi 10. 33,6 ya. 33,6. Nah, jadi 4/10 N itu 33,6. Di mana nilai 33,6 ini ya. Untuk kemudian kita menentukan ini ya. Nah, ini kita copy saja. Untuk kemudian kita menentukan ini 33,6.
33,6 itu di mana nilainya? Nah, 33,6 itu di sini ya. Dia mengandung 33,6 ya. Di sini itu D4 ya. Desil keempat. Kemudian intervalnya 9 ya. Nah, batas bawahnya berapa di desil 4? Nah, batas bawahnya di sini 61,5 ya. Ini batas bawahnya 61,5. Kemudian kumulatif frekuensi di bawah yang mengandung kuartil. Mengandung kuartil itu 42 di sini kan. Nah, 33 itu di dalam sini, jadi bawahnya itu adalah 28 ya. Nah, ini yang bawahnya. Oke, kemudian 28 ya. Ini 28 ya. Nggak usah diwarnain saja ya. Oke. 28. Kemudian FD. FD itu frekuensi mengandung median di sini adalah 14. Oke. Langsung kita masukkan rumus sama ya. Sama dengan jadi desil keempat ya. Desil keempat sama dengan batas bawah ditambah kurung buka 3 kali ya. Kurung buka 3 kali. Terus kemudian 4 dibagi 10N tadi ya. Terus dikurang kumulatif yang dari bawah. Dikurang 28. Kemudian kurung tutup. Dibagi 14 ya. Kemudian kurung tutup kembali dibagi 9. Oke, mohon maaf, dikali 9 ya. Dikali 9. Kurung tutup. Apa hasilnya? 65. Oke. Hasilnya 65,1 ya. Jadi sini ya. 65,1. Nah, jadi desil keempat itu 65,1 ya. Kita lanjutkan kembali ya untuk persentil ya. Persentil ini untuk membagi ke 100 bagian ya, atau ada persentil 1 sampai dengan persentil 1 sampai dengan persentil ke 99 ya. Jadi banyak ya persentil. Oke, kita masukkan juga kembali ini ya. Sama. Jadi kalau persentil ke 30 ini kita ubah ya. Berarti 30 per 100 gitu ya. Di sini 4/10. 4 dibagi 10 ini sama dengan, maaf bukan 4 ya, tapi 3 tetapi 30 per ini 30 per 100 ya. Kalau untuk persentil itu 30 per 100. Ya. Berapa 30 per 100 ini? Sama dengan berarti 30 dikali dengan 84 karena N-nya 84 ya. Dibagi 100. 25,2. Di mana nilai 25,2? Nah, 25,2 itu juga di K1. Di sini juga kita masukkan persentil ke 30.
Jadi ada dua di sini, persentil 30 dan juga tadi ya K1. Jadi persentil ke 30 ada di sini. Bagaimana? Langsung kita lanjutkan sama. Berarti sama gitu ya. I-nya 9, batas bawah nyatanya 52, di bawahnya 18, kemudian FD-nya 10. Jadi langsung kita sama dengan persentil ke 30 ya. Persentil 30 ya, kita menghitung persentil sama dengan ya, kita masukkan rumusnya, batas bawahnya 52,5 ya, kita tambah kurung buka ya, jadi langsung kita hitung 30 per 100N itu 25 dikurang 18 ya, kurung tutup dibagi 10 kurung tutup dikali 9. Nah, kurung tutup kembali. Hasilnya oke. Kurung bukanya ada 3 ya. Hasilnya adalah 58,98. Ini P30-nya ya. P30-nya itu 58,98. Jadi seperti ini teman-teman semua, bagaimana kita menghitung kuartil, desil, dan persentil. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Anda dapat latihan di rumah masing-masing dengan menggunakan Excel ya. Ini kita perhitungan masih secara manual. Terima kasih, selamat latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.